Tapi lu satu keluarga lucu semua ya? Mulai dari bapak. Bapak, ibu, ya. Kalau dibilang yang paling nggak lucu mungkin saya. Karena, Justru? tapi yang bisa menjual kelucuannya cuma saya. Yang lain mah cuma lucu, tapi nggak ngasilin duit gitu. Ya, kita jumpa lagi dan ini banyak ditanyain orang tuh. Kapan gue ngundang makhluk satu ini? Gue denger dia tuh pasti ketawa. Abdel Arianda sama kita. Aduh. Cing Abdel. Kok bisa sih? Orang Padang dipanggil Cing tuh? Iya, sebenarnya kan saya ini campuran. Bapak Padang, Ibu Padang. Terus? Nyampur jadi saya. Oh gitu. Kalau nggak nyampur nggak jadi kan dia. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta udah. Tapi jadi dipanggil Cing itu karena pernah ikut sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Cukup lama tuh ya? Cukup lama. Durasi di TV-nya itu 5 tahun. Episodenya 2.200. Masya Allah. Iya. Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin. Salah satu perannya itu Cing Nelan. Adiknya Mat Solar. Mat Solar. Pamannya Mat Solar. Jadi Mat Solar yang sebagai Haji Sulam itu manggil saya Cing Nelan. Gitu. Ya, mungkin saking lamanya orang ngelihat itu jadi kalau ketemu panggilnya Cing 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 gitu aja. Lantas Cing Abdel, sejak kapan panggil Cing Abdel? Itu memang melekat banget itu sinetron. Iya. Dan sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu kayaknya setiap cast-nya itu punya fans sendiri-sendiri gitu. Betul. Si Haji Muhyiddin dengan segala nilai-nilai negatifnya tapi tetap punya fans. Haji Sulamnya juga kayak begitu dan beberapa tokohnya juga punya fans-fans sendiri gitu. Jadi pada saat rating turun, share turun, itu pasti bikin scene grouping yang semua pemerannya ada di situ. Naik lagi. Yang lucu tukang bubur dia pergi kapan-kapan, sinetron tetap jalan. Tetap jalan. Mat Solar itu berhenti di episode 200. Gila. Dia tukang buburnya. Iya. Berhenti di episode 200 dan masih berlanjut sampai 2.200. Itu persoalan honor ini. Mat Solar. Nah. Kayaknya Mat Solar kan memang agak unik ya. Mat Solar itu agak unik. Memang dia sudah yang setahu saya ya, dia pertama bikin 150 episode kontrak. Iya. Yang sangat jarang dilakukan oleh pemain kontrak sama PH nentuin episodenya berapa. Itu jarang banget. Oh. Biasanya PH kalau sinetron tuh ya seumur hidup judul itu gitu kan. Iya. Nah, Mat Solar udah pada posisi bisa nentuin gue cuma mau main segini. Sampai terakhir dia cuma mau main sampai 200. Gitu. Setelah perpanjangan nggak terjadi deal? Tidak terjadi deal gitu. Jadi ya udah selesai. Sempat sekali perpanjangan. Jadi 200 itu udah 2 kali kontrak gitu. Di 200 dia berhenti. Gila. Iya, tetap jalan, tukang buburnya pergi, katanya naik haji nggak pulang-pulang. Benar. Iya. Iya. Dan tetap kuat itu sinetron. Iya. Karena masing-masing kalau sinetron itu masing-masing track konflik keluarganya itu macam-macam gitu. Makanya sebenarnya yang dijual adalah perseteruan Haji Muhyiddin sama si Haji Sulam Mat Solar ini gitu. Cuman ini turunan-turunannya tuh unik-unik. Jadi semua ya? Jadi semua gitu. Pak Imam Tantowi ini skripnya. Ide cerita dari dia gitu. Direktur siapa dong? Direkturnya Pak Uci Saputra. Uci Saputra. Jago. Piala Citra juga itu dia. Iya, jago banget. Iya. Apalagi untuk komedi-komedi. Iya. Del, lu tuh lucu banget, makannya apa sih sehari-hari? Itu orang gila gua. Apa ya makan sehari-hari sih? Biasa daging semua. Orang Padang. Jarang sayur, kecuali kasihan ombak. Iya. Makan mah biasa aja, Mas, gitu loh. Cuma cara makannya yang lucu mungkin. Gitu ya. Diminum dulu nih loh. Oh iya. Ini rumah gua Del. Tapi lu satu keluarga lucu semua ya? Mulai dari bapak, ibu ya. Kalau dibilang yang paling nggak lucu mungkin saya. Karena, tapi yang bisa menjual kelucuannya cuma saya. Yang lain mah cuma lucu, tapi nggak ngasilin duit. Gitu. Nama lu dengan kakak lu aja plesetan ya? Iya. Mestinya kan Abdul kan? Mestinya Abdul. Jadi ada 8 bersaudara. Saya itu anak ke-7 satu-satunya. Oke. Iya. Oleh iya dong, masa anak ke-7 2 gitu. Lama-lama kesel ini. Namanya unik-unik. Namanya unik-unik. Ini Abdel biasanya orang kan Abdul. Ada lagi Aris. Orang biasanya Aris. Dia Eris. Iya. Ada yang biasanya Desi, dia Disa. Cuma ada satu yang pasaran. Apa? Mei. Tapi lahirnya bulan Juli.
Jadi dari bokap lu udah hancur. Iya. Dari bokap udah apa ya namanya? Unik lah dia. Unik ya. Dia kok komedian juga? Enggak. Bokap itu orang yang mungkin nilai-nilai toleransi, moderat itu datang dari bokap. Bokap ini orang kampung di Tabing. Tabing ya? Di Tabing Padang. Sekarang mah udah kota ya. Dulu waktu bokap itu Tabing itu masih kampungnya Padang gitu. Sekolah di Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah. Sekolah di Jogja. Ketemu. Iya, banyak orang Padang memang sekolah Di Jogja. Muhammadiyah di Jogja ya. Iya, dan Muhammadiyah masih kental juga di Jogja. Tapi dia kos dengan orang Kristen. Emak kosnya ini orang Kristen. Jadi pada saat itu nilai-nilainya tuh menurun ke bokap. Jadi secara agama dia fanatik, tapi secara sosial kayaknya dia lebih terbuka. Gitu. Lebih plural. Iya, lebih plural. Terus pindah ke Jakarta, dia tinggal di Pisangan, kampung Betawi. Di kampung Betawi. Kerja di IBM. Kerja di IBM. Orang kampung dari Padang, tinggal di kampung Pisangan, kerjanya di multinasional. Banyak bule dong? Iya. Jadi pergaulannya juga memang udah cukup terbuka. Udah nyampur lah ya? Udah nyampur. Sampai satu saat, ini yang bikin banyak bangga adalah bokap itu berhasil mendatangkan Hamka ke kampung Pisangan. Ya, yang benar. NU banget. Tahun 77-an kalau nggak salah. Jadi sedemikian bisa menyatunya bokap yang orang pendatang di kampung Betawi. Oh, Pisangan itu kulturnya NU? Betawi Baru banget. bokap lo dididik Muhammadiyah? Muhammadiyah, gitu. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga bisa menghadirkan Buya Hamka di lingkungan Muhammadiyah banget juga. Iya. Hebat. Nah, jadi Apa ilmunya tuh Del kalau lu lihat Del? ilmunya apa ya dia? Karena kalau di kuliah dia sih ekonomi. Terus pernah jadi tentara pelajar. Terus kerja di multinational corporation. Jadi mungkin memang dia menyadari bahwa keterbukaan atau toleransi atau moderasi dari semua hidup itu diperlukan gitu. Sampai akhirnya dia diangkat jadi ketua RW di Pisangan. Yang mungkin baru pertama kali ada pendatang jadi ketua RW gitu. Nah, nilai-nilai itu mungkin yang secara nggak pernah nih bokap ngajarin lo harus gini harus enggak. Tapi kita lihat gitu dia manusia yang walk the talk lah gitu. Yang dia omongin ke orang-orang konsisten dan dia lakukan itu gitu. Kan sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi sebelum bokap meninggal, yang paling saya ingat adalah dia hidup. Oh, iya juga ya. Itu aneh tuh Del. Ya. Sebelumnya lagi kenapa lu narik napas begitu? Dia aja kesel sama dirinya sendiri gitu. Kok ngomongnya ngeselin gitu. Tapi lucu lo di situ Del. Kita udah serius gitu. Iya. Karena kan seni komedi itu ya, orang nggak boleh nebak. Iya, kita harus bisa menggiring persepsi atau daya sangka orang ke suatu tempat, begitu sampai kita tinggalin. Ya, sama seperti politisi lah. Tahu tuh kalau di panggung yang paling kesel gitu tuh itu ya. Apa Jarwo ya. Iya. Sama lu tuh dia kali keselnya beneran gitu. Enggak lah. Iya. Saya yang lebih kesel sama dia. Kok nggak ngerti-ngerti gitu. Apa yang dipelajarin Abdel dari bokap? Yang nilai yang benar-benar dipegang. Satu disiplin ya. Oh. Kedisiplinan. Tadi aja datang 1 jam lebih cepat. Itu. Salah satu yang dulu waktu kecil nih bokap ini banget sih, cerewet banget masalah waktu. Kalau dia tahu anaknya punya sesuatu rencana di hari itu, dia misalnya jam 8. Janjinya? Jam 8, terus anaknya itu masih santai-santai jam 7. Dia yang ribut, padahal itu acara anaknya gitu. Oh, iya. Nah itu membekas sampai sekarang. Saking takut telat gitu, saking takut telatnya. Jadi cenderung lebih cepat. Tadi kalau sama anak-anak ini memang udah ngerti lah. Udah tahu lah. Iya, kalau Abdel itu biasanya lebih cepat dan udah maklum. Dulu sempet kayaknya jadi orang tepat waktu itu menyiksa karena banyak orang yang telat. Sampai akhirnya satu saat memang kita harus menghargai orang-orang yang tidak tepat waktu lah. Gitu. Kembali gitu. Jadi memang selalu kecepatan. Gitu. Iya. Saya juga orang yang selalu datang lebih cepat. Karena untuk conditioning kita, kalau saya nge-MC kan harus menguasain ya. Ya kadang-kadang gitu. Tapi gue bukan orang yang sabar nunggu orang yang terlambat.
Gue tuh nggak suka banget dengan orang yang terlambat. Karena kita menurut tepat gua sih, waktu. Iya. Uh, Kita bukan tepat waktu lagi, men. Kita Iya, iya. datang lebih cepat. Betul. Gitu. Minimal jangan terlambat lah. iya. Oke, Del. Kalau dari nyokap, apa yang lu pelajarin? Nyokap itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Nggak kerja? nggak kerja. Tapi untuk ukuran dia sempat kuliah di UI juga di hukum gitu. Jadi secara apa namanya intelijensinya juga cukup tinggi. Dan mungkin gen lucu itu banyak diambil dari nyokap. Justru? Iya. Oh ya? Karena nyokap itu lucu. Pernah satu saat, ini kejadian nyata ini. Diajak jalan ke mall. Nyokap itu apa namanya udah sakit-sakitan. Saya bisa ingat dia udah minum obat lah. Tahun 80-an tuh udah minum obat darah tinggi, jantung segala macam gitu. Sampai satu saat di ujung-ujung usianya dia minta jalan-jalan karena dia pengen ngeliat lampu-lampu lalu lintas. Diajak jalan ke mall, masuk ke toko tas. Tas branded apalah kayak gitulah. LV atau yang kayak gitu. Terus dia nanya, Del itu berapa harganya? 25 juta nih, saya manggil ibu, saya tuh Mami. Karena dia kebetulan lebih tua. Iya. Lebih muda sih. Iya. Gue nggak mau debat lah. Iya. Daripada gue naik darah. Iya. Terus Mami nanya, itu berapa harganya? 25 juta nih. Mahal banget. Iya, itu kulit kerbau asli. Terus Maminya ngomong, Del sini uang lu 25 juta. Lu gue kasih kulitnya, gue kasih palanya, gue kasih dagingnya, gue kasih kakinya. Masih hidup lagi tuh kerbau. Oh, banyak lucu juga ya? Iya, gen lucunya tuh dari dia kayaknya. Spontan malah. Spontan. Bokap lebih serius? Bokap lebih serius. Sampai satu masa cuma bisa nginget bokap itu kalau nggak ngomong itu kalau nggak marah nyuruh. Dua aja itu. Nasihat? Iya. Tapi di masa-masa kehidupan berikutnya baru sadar kenapa bapak atau papi, saya manggilnya papi. Karena kebetulan dia suaminya Mami. Lu nggak boleh ketawa ya? Ini ketawa dia aja, mau kita aja. Iya. Jadi ada nilai anaknya 8, kerja dari jam 7 pulang jam 5, bagaimana sibuknya. Jadi pendekatan personal ke anak-anaknya juga agak kurang gitu. Hal-hal itu yang baru kita sadari pada saat kita udah bisa mikir lebih objektif lah ngelihat perjuangan orang tua. Tapi pada saat kita jadi anak ngerasanya orang tuanya kayak kok orang tua gue begini kalau nggak ngomong, kalau nggak marah nyuruh doang gitu. Tapi pada saat kita udah bisa berpikir objektif, memang yang bisa dilakukan cuma itu. Kalau nggak kita bisa sama begitu sama anak juga kita lebih banyak nasihat, nyuruh segala macam. Mau ajak diskusi ya nanti dulu lah kalau lo udah mulai bisa terbuka berpikir objektif gitu. Nyokap udah nggak ada juga sekarang? Nggak ada. Tahun berapa? Nyokap itu tahun 2008, bokap tahun 2012. Oh, nyokap duluan ya? Nyokap duluan. Del Abdel kan dalam pengakuannya, mohon maaf nih, pernah juga melakukan kekeliruan ya. Narkoba? Ya, narkoba. Iya. 7 tahun? Iya, cukup lama. Sebenarnya ini terjadi karena pisangan. Pisangan itu adalah lingkungan yang menganggap beberapa hal-hal yang di tempat lain itu sebagai sebuah kegiatan yang tidak boleh dilakukan, itu menjadi hal biasa. Kayaknya judi biasa di situ, terus nyimeng juga biasa, minum juga biasa, ngobat juga biasa gitu. Jadi anak-anak tuh tinggal milih, lo yang mana nih yang lo mau lakuin? Lo mau judi apa lo mau nyimeng apa lo mau ini gitu. Jadi sebuah hal yang biasa gitu. Jadi lingkungan tuh tidak menganggap itu sebagai sebuah aib pada saat itu. Jadi lebih permisif lah. Orang-orang yang masuk ke dunia itu di pisangan itu biasa aja. Karena memang lingkungannya seperti itu gitu. Sampai satu saat datang Putau nih namanya nih, Putau yang sialan ini gitu. Genre mabok yang berikutnya setelah cimeng, minum obat, Inex, datanglah si Putau. Karena memang bergaulnya udah dalam lingkup yang seperti itu, ya jalannya juga akan lebih mudah ke Putau. Masuklah ke Putau, coba-coba. Ternyata memang Putau itu bukan satu bahan yang bisa untuk dicoba-coba gitu. Karena hitungan hari aja kita udah bisa addicted gitu. Hitungan hari? Hitungan hari kita udah bisa addicted. Yang lain itu memang harus berulang-ulang dan
secara durasi harus lebih lama supaya bisa addicted gitu. Kayak rokok aja misalnya gitu. Itu addicted, tapi ada orang yang nggak bisa menerima di awalnya kan. Kalau Putau itu pada saat kita pertama kali udah Langsung asik. langsung asik. Dan itu udah langsung, kata Profesor Dadang Hawari, begitu lo masukin tuh Putau, keblok lah satu Sel? area di otak. Oh, Yang kerjanya untuk memerintahkan tubuh menghasilkan hormon endorfin. Hormon kesenangan katanya. Pada saat kita masukin itu, diblok tuh. Kalau lo mau bikin hormon endorfin, lo harus masukin Putau. Jadi orang pada saat udah ketergantungan Putau, udah nggak bisa seneng lagi kecuali lo masukin zat itu. Kalau yang tadinya senang olahraga bisa menghasilkan endorfin, senang baca, senang nulis. Sekarang itu udah keblok. Endorfin di tubuh lo cuma bisa dihasilkan kalau tubuh lo dimasukin zat itu. itu katanya. Itu. Mau keluar tuh susah banget deh. Iya, itu yang menyebabkan tingkat adiksi dari si Putau itu paling besar di antara semua narkoba-narkoba yang ada. Dan udah 7 tahun tuh Putau tuh. 7 tahun itu Putau. Putau. Mencoba keluar gitu. Waduh, pertama kali ngaku sama keluarga itu, pertama kali mungkin pakai tahun 94 ya. 94, 93, 94. Ngaku apa dia? Ngaku 96, karena udah nggak tahan. Ngaku ke siapa pertama? Ke orang tua ya. Ini pakai Putau nih harus berobat. Dan pada saat itu belum ada Rehabilitasi. Rehabilitasi belum ada. Rehabilitasi itu hanya untuk cimeng dan pil koplo lah kayak gitu. Di rumah sakit juga belum ada ke RSCKU mungkin ya. Tapi belum ada yang khusus menangani Putau, bagaimana cara menangani orang penderita pasien Putau ini gitu. Karena secara medis tubuhnya juga bermasalah, secara psikis jiwanya bermasalah. Makanya orang narkoba itu diarahkan ke dokter jiwa, Mas. Sama psikiater. Karena lagi-lagi menurut Profesor Dadang Hawari, yang terjadi itu adalah sakit jiwa sebenarnya. Mental adiksi. Mental lo yang kena. Itu disebabkan oleh si otak itu tadi. Jadi yang harus disembuhkan secara holistik sebenarnya kalau ada orang kena narkoba itu. Mentalnya harus. Dan itu baru bisa di aftercare. Artinya setelah tubuh lo negatif, dibersihin semua, harus ada rehabilitasi. Di-reset semua ya? Iya, di-reset semua, harus ada direhabilitasi. Ya caranya macam-macam tuh ngisi kekosongan jiwa lo gitu. Yang Islam dengan zikir, misalnya Kristen dengan apa deh, ya macam-macam lah gitu. Yang penting jiwanya itu diisi supaya mental adiksinya itu bisa terkikis gitu. Waktu Abdel ngaku ke papi, ke maminya, gimana reaksi mereka? Kaget lah, karena saya itu termasuk orang baik-baik di Pisangan ya. Di Pisangan. Kuliah di UI. Anak Pisangan nih kuliah di UI sedikit banget, Mas. Mentereng lah di sana kuliah di UI. Abang yang pertama suka mabok obat, abang yang kedua berantem mulu suka mabok minuman keras. Abdel doang nih yang nggak tahu, padahal nyimeng juga sih. Lu pinter merahasiain ya? Iya, karena nyimeng kan nggak ketahuan. Kalau minum lo mabok, ketahuan. Bau mulut ketahuan. Ya. Berantem di pasar. Ngobat juga berantem mulu kerjaannya. Jadi pilihnya nyimeng waktu itu. Nggak ketahuan, jadi nggak ketahuan lah. Tiba-tiba ngaku 96 pakai karena udah saking nggak kuatnya. Tapi mungkin karena informasi itu saya nyari gitu sebenarnya. 6 bulan pertama pakai juga sadar nih bahwa ini yang gue lakuin nggak bener nih, nggak seperti cimeng, nggak seperti cimeng, nggak seperti yang lainnya, ini salah gitu. Jadi cari-cari informasi, internet masih jarang, segala macam masih jarang. Sampai satu saat memang kalau mau sembuh narkoba itu nggak bisa sendiri karena ini bukan sakit yang cuma lo derita. Pada saat ada orang ketergantungan, keluarganya itu adalah lingkungan yang pertama yang harus tahu bahwa lo ketergantungan. Karena keluarga itulah yang akan menjaga di masa awal-awal keinginan untuk sembuh. Gak bisa lo sendiri, gak bisa ngerahasiain sakit ini. Gak bisa lo ngerahasiain kayak lo punya sakit ambeien. Malu, ngasih taunya ke dokternya juga malu gitu. Gak bisa.
ini adalah pada saat itu udah banyak poster-poster narkoba, putau, sampah masyarakat segala macam ya gitu. Yang membuat tuh, aduh anjir nih, hidup gue udah hancur banget kayak gitu. Untuk ngakunya aja itu sebuah keputusan yang ya gimana ya, udah tahu bakal mengecewakan banyak orang gitu. Tapi itu harus dilakukan, kalau nggak bakal bisa sembuh gitu. Nggak bakal bisa sembuh sendiri, putau ini nih, nggak bakal bisa sembuh sendiri. Jadi harus ngaku bilang bahwa udah pakai putau 2 tahun dan sekarang pengen berobat gitu. Yang diomongin Mami itu pertama nggak percaya karena Abdel ini anak yang baik, gitu. Anak baik yang nggak pernah ngerepotin gitu, nggak ada track record berantem di pisangan gitu, nggak ada track record macam-macam lah. Dan itu yang membuat kecewa mungkin ya, membuat Mami kecewa. Papi dengan caranya juga punya kekecewaan tersendiri gitu. Yang di masa-masa berikutnya baru tahu apa ya, betapa menderitanya gitu, sekeluarga itu menderita dengan kelakuan anaknya yang satu ini. Bahkan saya pernah digebukin sama semua keluarga. Oh iya? Digebukin, bener-bener gebuk gitu. Supaya? Karena udah nggak tahan dengan kelakuannya. Dia dijemput sama abang saya Eris di rumah teman saya lagi pedau itu istilahnya. Istilahnya lagi pedau ditarik karena saya pakai mobil siapa ya? Gak pulang-pulang. Ditarik ketemu di sini, bawa pulang. Digebukin sama Eris, sama Iben, ini saya yang paling besar. Kayak orang berantem, digebukin. Diseret masuk ke rumah di dalam gang. Di dalam rumah ditamparin sama kakak saya yang perempuan. Pada saat itu, yang gue rasakan adalah, ini kok keluarga begini banget ke gue gitu. Padahal pada saat sekarang kalau nggak objektif, ya elunya Del yang udah keterlaluan gitu. Sampai akhirnya keluarga lo melakukan itu gitu. Sering dibohongin karena sembuh, relapse, sembuh, relapse, sembuh, relapse. Kadang-kadang sembuhnya cuma pengen narik hati orang doang, wah Abdel sembuh. Padahal itu pura-pura lah gitu. Supaya sananya bisa pakai lagi. Berhenti terakhir pada saat nyokap nih pada saat akhir-akhir hayatnya tuh dia kasih ini notes ke anak-anaknya. Notes ke anak-anaknya. Terus ada satu notes untuk Abdel lah. Abdel jangan pakai putau lagi. Sesuatu hal yang menjauhkan kamu dari keluarga ya bentuk itu. Sampai akhirnya dipanggil untuk ngobrol berdua sama Mami. Dalam keadaan sakit Mami. Mami itu bilang gini, Del buat gue, kasarnya aja gitu. Buat gue, kesuksesan hidup lo itu bukan jadi kaya. Bukan lo banyak harta, bukan pendidikan lo bagus, bukan lo punya istri cantik, anak cakep, bukan. Kesuksesan lo buat Mami dalam hidup adalah cukup lo mati dalam keadaan bersih. Nggak pakai putau buat gue. Lo udah sukses dalam hidup. Iya, segini nih ininya. Sukses seorang di sini, sukses gue cuma mati nggak pakai doang udah buat Mami udah sukses gitu. Berarti udah se-hopeless itu Mami gitu melihat. 2011 tuh ya? Iya. 2007 kan dia meninggal 2008. Se-hopeless itu Mami melihat masa depan gue gitu, Mas. Jadi lo nggak usah macam-macam lah, lo nggak pakai aja buat gue. Udah oke dan udah berhasil. Karena memang terlalu banyak hal yang yang bikin Mami sama Papi itu sama Peggy merasa tertipu, merasa ditipu mentah-mentah gitu sama kelakuan waktu jangkis itu gitu. Karena memang membolak-balik orang jadi bukan Abdel lagi itu pada saat itu. Banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Kreatif. Nyari duitnya dari mana dah? Kan beli itu kan perlu duit. Perlu duit. Nah pada saat itu di pisangan itu mungkin masih dalam keadaan yang beruntung secara ekonomi. Kerja tetap kerja, Mas. Oh kerja? Kerja apa dulu waktu itu? Manajerin Bagito saat lagi berhenti di Bagito. Ini emang kacau dah. Berhenti di Bagito itu kan banyak jobnya ke luar kota.
termasuk ke luar negeri. Hampir setiap minggu lah waktu itu. Kan jadi manajer harus itu. Sampai satu saat Bagito itu dapat kerjaan di Singapura. Ini dalam keadaan aktif make nih. Berangkat ke Singapura, bawa 2 gram. Siput tahu ini. Bawa? Lu gila. Gila emang. Belum tahu. Informasi itu belum ada ya. Bahwa sedemikian ketat di Singapura dan Malaysia tentang si narkotika dadah ini kalau disebutnya gitu. Sampai pulang ke Jakarta baru dapat informasi. Katanya lu Del kalau di Singapura Malaysia lu dapat 2 gram juga lo nggak usah pakai ini itu lo dipancung pasti udah. Iya. Mati udah. Mati udah 2 gram lo mau bilang cuma make kayak yang penting lo bawa lebih dari 1 gram atau 2 gram lo udah hukuman mati. Ngeri langsung. Pemecahannya apa? Nih gokil emang. Keluar dari Bagito. Keluar begitu. Supaya bisa mau tahu gampang. Kan bego. Kan bego, Mas. Kurang enak apa di Bagito? Sekarang lo bilang bego. Dulu udah bener banget lo bilang. Iya. Itulah makanya ya. Iya, makanya orang yang ngelihat tuh bego banget. Tapi menurut keluar dari Bagito alasannya supaya make lebih gampang. Supaya make lebih gampang. Kan tolol, Mas. Nah, itu mungkin yang dilihat sama keluarga. Sehingga ada... Tapi sekarang mami, papi pergi, si harusnya, Abdel udah bersih. Udah bersih. Harusnya dalam keadaan bagus. Harusnya ya mudah-mudahan lah. Gitu. Mami, papi menyaksikan nggak Abdel kemudian menjadi seorang yang sukses? Masuk TV itu kan baru 2006, 2007. Nyokap itu 2008 meninggal. Ada jadi masa-masanya ada. Awal-awal ya? Awal-awal itu ada. Minta ngerasain naik mobil lo dong, Del. Gitu. Mau cuci darah, maunya dianterin sama Abdel. Papi yang dulu nggak pernah ngajak kondangan, sekarang ngajak kondangan untuk mamer ini. Itu Abdel Temon lagi naik nih? Iya. Ini anak gue nih. Sama Mama Dede gitu. Dengan Mama Dede start kapan sih? 2007. Lebih dulu dari Abdel Temon malah itu. Oh, cuma gitu secara popularitas memang dia agak lama gitu, nggak begitu muncul langsung booming gitu. Ada waktu 1 atau 2 tahun dulu itu berjalan, kemudian baru booming. Gitu. Ceritanya Abdel mendampingin seorang ustazah yang sebenarnya Asari galak banget ya. Iya. Galak tapi lucu. Iya. Mama Dede itu gimana lu kepilih sih, Del? Jadi kan dulu di apa namanya? Indosiar ya? Di Indosiar. Oke. Ada namanya yang Republik BBM bareng Taufik, Calontong, Keli, ya. Kang Denny Chandra. Denny Chandra. Sama Effendi Ghazali ya? Sama Effendi Ghazali. Oke. Kan acara-acara kayaknya semi stand up sebenarnya. Ya. Audisi. Sebenarnya awalnya ya. Iya, audisi. Parodi itu. Iya. Ya. Audisi mencari menteri di sebuah negara. Yang pada saat dia presentasi programnya itu dia stand up. Nah, dibutuhkan oleh si Indosiar itu adalah orang-orang yang bisa ngomong dan belum ngetop. Belum ngetop saat itu. Kepilih karena ada beberapa orang Indosiar yang tahu bahwa saya siaran di SK. Ikutlah tuh di situ. Dan ternyata masuk nih model bercandaan saya nih di BBM. Berlanjut lah tuh. Berlanjut sampai akhirnya bungkus si acara itu. Masing-masing dapat acara itu bungkus tuh. Setelah dibungkus itu? Setelah dibungkus dapat. Si Taufik ada bikin acara sendiri di Indosiar. Kang Denny sama Cak Lontong sama Keli dapat di Antv. Cuman saya yang belum dapat. Gitu. Adalah 3 bulanan lah setelah itu. Dipanggil sama produsernya tuh. Untuk datang ke Indosiar. Sampai sana dikasih CD. Ini lo tonton, lo jadi hostnya. Itu udah jadi pilotnya. Mama Dede sama perempuan penyiar anchornya Patroli atau kalau nggak salah itu ya. Tadi namanya Mama dan Teteh karena proyeksikan Tetehnya itu istrinya Agim, Teteh Nini waktu itu. Oh, oke. Tapi nggak deal. Nggak kejadian dia. Nggak kejadian. Lo jadi deh yang ini si ini. Indosiar itu membutuhkan 1 orang. Pada saat itu format acara religi di TV monolog sendiri. Jadi yang bertindak sebagai presenter ya ustadznya, yang bertindak sebagai narasumber ya ustadznya, yang bertindak sebagai ice breaking-nya si ustadznya juga gitu. Nah ini mau dibagi tugasnya sama si Indosiar. Ada 1 ustazah. Siapa sih kreatornya waktu itu?
Pak Dodi namanya. Dodi, iyalah teman gue lah. Iya. Gue kan udah siar juga, bro. Iya. Iyalah. Ya bareng lah di. Bareng lah ya. Lo bagian yang lucu-lucunya dia, bagian ceramahnya tetap Seriusnya? si Mama Dede gitu. Tapi pada perjalanannya ternyata Mama Dede lucu juga. Kadang-kadang lebih lucu dari lu. Iya, akhirnya gue diem aja. Yang dia jelak lu, dia Iya, udah iya. kayak adaknya aja. Iya gitu. Jadi kan kalau komedi kan seharus ada yang dikorbankan ya. Ya, Ada keset gitu. Iya. Ada keset. Tapi dengan format yang sedemikian rupa dibikin sama Indosiar gitu. Kesetnya itu nggak terlalu kasar. Sebenarnya gue di situ sebagai keset. Sebagai keset gitu. Sebagai orang yang sok tahu tapi nggak tahu. Sebagai orang suka manas-manasin dan segala macam. Ntar tinggal dimarahin. Pada saat marahin, Mama Dedeh marahin itu sebuah gimmick yang luar biasa ternyata. Iya. Dan value semua di situ. Iya, di situ ada nasihat di situ, gitu. Ada ketegasan seorang ibu di situ. Dan itu dilakukan kepada orang yang di sampingnya. Jadi orang tuh nonton, jadi orang nggak ngerasa dimarahin. Iya. Karena ada pelampiasan di kalau ya kan. Gitu. Jadi orang seneng lihat orang dimarahin nih. Dan lu chemistry lu dapat banget. Nah, iya. Karena sedikit banyak nyokap mami itu hampir sama kalau marah sama. Jadi kayak ngerasa dimarahin aja sama nyokapnya mami. Sama mami gitu. Dan 2 tahun pertama ternyata Mama Dede marah beneran. Gara-gara ini kok bisa dia yang diajak jadi teman gue gitu. Baru sadar dia. Baru sadar gitu ya. Tapi ternyata yang itu kan sebenarnya nggak direncanakan secara detail akan seperti itu gitu. Tapi ada proses perjalanannya ternyata ada gimmick yang bisa gimmick bukan berarti selalu negatif ya. Gitu. Jadi ada gimmick yang bisa ternyata ini bisa dijadikan dijadikan media untuk menyampaikan sebuah kebenaran dengan cara tegas marah-marah gitu. Nggak harus ke orang, mungkin akan beda kalau Mama Dede marahnya ke pemirsa ke mana atau ke jamaah. Beda, ya. Pada saat udah keterima, Mama mulai itu kalau ada yang nanya mulai tegas. Ya, nah itu ternyata dapat juga. Dan itu masuk karena penceramah cewek setelah Lutfiah Sungkar tidak ada. Nggak ada lagi. Dan sosoknya, umurnya, pembawaannya, logatnya, pengetahuannya natural. Wah, pengetahuannya luar biasa. Luar biasa dan itu yang membuat Mama Dede gampang diterima. Tapi tetap ada proses 1-2 tahun lah sebenarnya. 7 tahun tuh akhirnya deh. 13 tahun, Mas. 13 tahun. 13 tahun. Berapa episode tuh? Ribuan ya? Setiap hari aja dikaliin 13 tahun. Lo udah nerima honor berapa deh? Ya Allah. Gua akuntan, gua gitu cepet banget. Tapi sebenarnya kalau masalah honor di Mama dan AA, gue nggak pernah pikirin. Biar Indosiar yang mikirin. Dan luar biasa deh, sempat ada hoax beliau meninggal 4 kali ya? 4 kali. 4 kali dia. Dan dia dapat ini loh. Oh iya. Termasuk dapat juga. Akhirnya nggak dilombakan. Iya, itu yang usul gua, bro. Iya. Kan gua ketua dewan juri. Iya. Iya. Kenapa sih nggak dilombakan giniannya? Akhirnya semuanya dapat. Akhirnya semuanya dapat. Karena ada pertimbangan tersendiri. Nanti kita bahas di belakang. Iya. Kasihan juga tuh Abdul tuh kalau nggak dapat gitu dong. Oh gitu. Lu kan komedian kalah mulu. Kalah sama Olga. Akhirnya dapat. Iya. Itu jadi kalau Mama luar biasa. Sekarang Mama udah pergi ke sana, kok Abdul nggak diajak? Kalau mamahnya bilang TV One-nya memang pengen cari suasana yang berbeda. Jadi kalau memang diambil Mamah dan AA ya, kalau itu Indosiar banget, jadi pengen sedikit berubah. Sekarang Bedu ya? Sama Bedu. Beda memang. Bedu. Iya, kalau Bedu ya pasti beda lah. Iya. Cuman beda lah ininya, chemistry-nya gitu. Ya kan baru setahun juga. Mungkin kalau 13 tahun mungkin juga tetap beda sih. Beda sih ya, 13 tahun beda, 12 tuh. Iya. Del, gue lihat lo tuh deket banget. Kalau lo milih gitu, harus perjalanan berdua gitu ya. Ini rapid question gue. Lo lebih milih Jarwo atau milih Komeng? Teman seperjalanan. Teman seperjalanan ya. Kalau dengan latar belakang sekarang dan background yang dijalanin itu ya, untuk main mungkin dengan Jarwo. Dengan Jarwo. Main ini ya, di balik TV. Off air ya. Gitu. Cuman kalau TV dengan Komeng kayaknya akan lebih mudah. Karena udah pasti lucu dia.
Dengan Jarwo lucu juga, tapi perlu effort yang lebih. Gitu. Lu ketemu Jarwo tuh kan keset ketemu keset ya? Iya, sebenarnya. Tapi lucu ya? Karena posisinya, gini, kalau Jarwo itu ya, pada saat sama Komeng misalnya. Iya. Pada saat sama Komeng. Jarwo itu bagian yang keset, benar-benar keset lah. Keset meledak, Iya, marah. keset Begitu meledak. dia mancing dia emosi itu udah lucu banget ya? Iya, mancing dia emosi. Karena emosi Jarwo itu komedi. Komedi ya? Oh, emosi komedi, marah komedi gitu. Nah, pada saat bareng sama Jarwo di satu acara, Jarwo itu kalau berdua ini main, saya itu bagian selalu yang ada secara cash itu di bawahnya. Misalnya pembantu sama majikan. Misalnya bos sama bawahan. Lu bawahannya? Harus bawahan. Tapi yang nyerang dia. Tapi nyerang dia. Yang ngerjain dia. Yang ngerjain dia. Itu jadi selalu ada, harus premisnya dipayungin itu dulu nih. Abdel ada di bawahnya si Jarwo. Jadi omongan Abdel itu bisa lebih menggelitik kalau dibandingin Abdel jadi bos gitu. Karena kan komedi itu yang semuanya setting. Bagaimana lu membuat theater of mind si orang-orang ini masuk ke dalam apa yang kita bawakan. Kalau sama Komeng? Kalau sama Komeng mas sebenarnya tinggal mancing, tinggal nunggu dia aja. Gila itu orangnya. Iya, dia sendiri aja sih. Dia nggak perlu orang. Dia memang orang pelawak yang nggak perlu teman, sebenarnya udah lucu. Nyeletuk dia aja udah lucu. Dan nggak bisa diduga dia ngomongin apa ya. Pilihan diksinya itu dia yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau stand up comedy, gue belum pernah lihat dia lucu ya. Memang perlu orang deh, Del. Kalau Komeng. Kan dia ada beberapa stand up dia yang di YouTube juga lucu. Komeng itu lucu banget. Dia belum ngomong aja kita udah ketawa. Iya. Nyelaknya dia itu tidak ada nyelekit sakit, tapi nyelekit lucu. Walaupun kadang-kadang yang diomongnya itu tajam gitu, tapi memang udah image-nya. Sehingga yang kita terima tuh lucu aja gitu. Lo kebayang ya, gue ini ngajar personal branding. Ada orang dikenal dengan kelakuannya, ada orang dikenal dengan pencapaiannya. Komeng itu dikenal karena ucapannya. Kita ngomong, uhuy. Iya. Dan orang tahu itu Komeng. Komeng. Gila itu. Itu sama tuh Bang Haji, terlalu. Dia belum nyanyi nih, Dan. Iya. Dan orang kebayang itu Omah Irama. Nah, Komeng udah di posisi itu. Gitu. Kalau sebagai teman, mana yang lebih asik? Sebenarnya secara pribadi justru jarang main sama Komeng dan Jarwo. Ketemunya ya juga beberapa kali aja sih. Tapi kalau main ya dua-duanya sih asik ya. Komeng apalagi kalau udah lu bertiga ya. Iya, udah gila aja udah. Komeng beberapa kali ke rumah, juga pernah ke rumah Komeng, Jarwo juga begitu. Sebenarnya komedian itu kan adalah orang-orang yang egonya tinggi-tinggi, Mas. Karena harus tampil lucu kan, namanya udah melekat pelawak lah gitu. Egonya tinggi-tinggi. Dan cerdas-cerdas. Iya, harus cerdas. Jadi nggak mungkin ada komedian yang nggak cerdas. Kalau nggak kan terjadi pengulangan-pengulangan yang dihafal-hafalin aja ya. Benar. Padahal kekuatan Komeng, kekuatan lu itu justru spontanitas. Spontanitas. Harus cerdas, kalau nggak ya nggak akan berhasil. Kayaknya semua nggak harus pinter secara akademis ya. Iya. Cerdas gitu. Cerdas. Bisa nyamber ya, bisa responsif terhadap situasional gitu. Dan hampir semua komedian atau semua pelawak itu yang berhasil ya. Tapi di stand up comedy itu kan hafalan ya. Beatnya sekalian kan dihafalin, ditulis. Justru seninya stand up itu adalah kita mengantarkan sesuatu yang udah disiapkan, tapi tampak tidak disiapkan. Tampak ya. Seninya di situ kan. Seninya di situ. Dan gue pikir Abdel itu kan aslinya kan spontanitas kan, cuma setting-setting aja. Iya. Jadi itu yang orang melihat, Abdel ini gila dari quote-unquote ya, pelawak zaman dulu yang aliran masih grup. Dulu kan grup semua Del. Sama Temon misalnya. Sama Temon gitu, yang ada aturan mainnya gitu. Betul. Dan sekarang Abdel pun ternyata sebagai komika sendiri gitu, bisa juga. Kan sebenarnya gini, sama-sama aja sih sebenarnya. Grand design dari komedi itu di baik si komika atau pelawak biasa. Kalau kita bikin sketsa, kita tidak menjadi diri sendiri. Kita memainkan peran. Oke. Kita jadi Pak RT lah. Kita jadi maling. Kita jadi dokter. Pada saat kita menjadi stand up comedian, sama sebenarnya. Cuman tinggal digeser sedikit aja gitu.
bagaimana cara kita memandang Pak RT, pandangan Abdel terhadap dokter seperti apa, pandangan Abdel terhadap maling seperti apa, pandangan Abdel terhadap DPR seperti apa. Itu yang diomongin pada saat menjadi stand up comedian. Tapi pada saat ngelawak, lo jadi anggota DPR, lo jadi Pak RT-nya, lo jadi ininya gitu. Cuman, tapi kan spontanitas kan justru di aliran yang lama deh, bukan yang di komika ya. Kalau iya, komika kan ditulis kan. Iya, bahkan ada orang kadang-kadang yang rapi ya. Iya, bahkan ada orang yang nulis kata per kata. Kata per kata. Jadi hampir mungkin 90% dari penampilan stand up comedian itu memang yang udah ditulis dan udah disiapkan. Kayak alirannya Ernest gitu ya. Itu kan rapi gitu ya. Bahkan pada saat dia melakukan riffing ke penonton yang kayaknya spontan gitu, nyela penonton lah gitu. Iya. Nah itu juga sesuatu yang udah disiapkan. Disiapin. Gitu. Jadi begitu nyela ini dia ada feedback, kita kasih punchline, itu pun udah disiapin. Beda sama pelawak-pelawak yang zaman dulu gitu. Walaupun Sri Mulat zaman dulu kan alirannya kadang-kadang kita udah hafal tuh, abis ini apa, abis ini, dan kita tetap ketawa tuh deh. Iya, karena akhirnya pada saat titik tertentu, menurut saya ini adalah titik pencapaian komedian tertinggi, adalah orang nonton bukan lagi mencari punchline-nya. Betul. Tapi menikmati prosesnya. Betul. Cerita Warkop, cerita Bagito, ya. cerita Sri Mulat, udah tahu semua. Punchline-nya udah tahu, ini akan kayak begini. Malah stereotyping kan. Iya. Kalau Dono keluar pasti ini. Iya. Gitu, tapi orang udah nggak mikir itunya, prosesnya yang dia nikmati gitu. Orang udah lucunya udah ketahuan kok bakal kayak gini. Kayak di sinetron Abdel Temon. Ada satu scene yang menurut MBM share dan ratingnya paling tinggi itu adalah adegan Temon pinjem duit ke Muklis. Abdel Temon itu sekitar 500 episode. Dan di setiap episode itu selalu ada adegan Temon minjem duit ke Muklis. Dan ujungnya selalu Muklis ketipu minjemin duit. Itu selalu diulang. Karena lucu. Karena ratingnya tinggi. Iya. Orang nih, Temon datang ke Muklis, wah ketahuan. Mau minjem duit. Bukan itunya yang ditunggu. Cara Temonnya minjem duitnya seperti apa. Jadi pada saat di titik tertentu, itu udah enak kalau orang menikmati proses kita melawak dibanding dengan menunggu punchline dari lawakannya gitu. Kayak kalau dengerin Panji stand up, udah nggak nunggu punchline-nya apa. Karena proses menuju punchline-nya aja dia enak didengarnya gitu. Ada informasi yang dikasih dengan halfan sedikit. Ada apa namanya? Ada info-info yang kita kadang-kadang nggak tahu. Ada cerdas banget ya. Iya. Jadi di satu saat, di satu titik, pelawak atau komedian itu berhasil kalau sudah orang udah menikmati prosesnya, bukan menikmati punchline-nya lagi. Kalau Abdel harus nyebut beberapa nama gitu. Komika sekarang yang menurut Abdel, keren banget dengan kelebihannya masing-masing, siapa aja deh? Satu pasti Panji ya. Panji. Satu pasti Panji. Gitu. Radit juga. Dengan segala teori-teorinya yang ternyata benar gitu. Ada Bogor Ridwan Remin juga lucu. Anak-anak Bekasi dengan diksi-diksinya lucu. Ridwan Remin itu suka ngerosting orang tuh, lucu banget ya. Dia lucu banget. Dia anak Bogor. Anak-anak Bekasi dengan diksi, anak-anak Depok banyak. Karena di stand up comedy juga genrenya macam-macam. Ada yang suka ngerosting, ada yang mengandalkan diksi-diksi lucu dengan kebetawiannya gitu. Lucunya tuh macam-macam gitu. Tapi kalau untuk disebut sebagai komedian yang berhasil di stand up ya Panji lah. Panji. Secara bisnis dia yang paling berhasil di stand up comedy ya. Mungkin kalau di film dia kalah sama yang lain gitu. Cuman sama Ernest mungkin sama Radit ya. Sama Radit gitu. Tapi di stand up comedy dia yang bisa keliling dunia. Gitu. Membawa stand up comedy Indonesia tuh ke next level lah. Walaupun manggungnya di orang-orang Indonesia juga. Tapi nggak semua stand up comedian bisa keluar negeri dan manggung di depan orang Indonesia gitu. Itu masalah manajemen, masalah ide. Ide betul, ya. Del, apa cerita tentang itu, Del? Tentang bagaimana hubungan Abdel sekarang dengan Bagito? Dulu kan cukup lama bantu Bagito ya? Iya. Sekitar 2 atau 3 tahun lah. Ya. Karena pertama kali terjun ke dunia entertainment lah. Itu tahun 89 saat di Radio SK yang di Pakubono. Pada saat itu Mas Dedi
station manager. Station manager. Udah kepala studio di situ. Jadi memang bergaul sama Bagito itu secara personal udah dari tahun 89. Mungkin Mas Didi sama Mas Unang ngeliat lah perjalanannya gimana di Radio SK. Jadi begitu selesai kuliah, belum selesai kuliah udah dibilang nanti kalau lo kelar, lo gabung sama Bagito Del, kata Mas Didi. Tugas lo di situ apa, Del? Manajer. Manajer operasional lah. Ngatur jadwal segala macam. Iya. Kontrak juga. Kontrak Segala. Feeding konsep juga? Kita hire kreatif. Jadi semua tuh sebenarnya di manajer operasional. Tapi lo mau pakai ngesupin ke orang lain juga boleh. Misalnya, gue mau ada latihan band. Ya nanti dicari coachnya. Mau bahasa Inggris ya dicari coachnya di si manajernya. Itu kerjaan lo? Iya. Termasuk kontrak ke klien. Dulu yang orang kreatif ini siapa aja sih, Del? Diba, Dedet. Diba, oke. Diba tuh kakak. Dedet. Yang terus kayaknya Kang Maman juga pernah deh. Maman Suherman. Maman Suherman karena dia juga di SK. SK juga. Di SK juga. 2 tahun ngatur itu. Dan tahu betapa sebenarnya komedi itu, makanya setuju sekali itu ada bukunya Bagito itu adalah pengusaha tawa. Karena pengusaha tawa ya. Memanage dulu legend berarti. Iya, memanage ininya tuh modern. Memanage sebuah produk lawak bikin itu. Buku, launching, beli BMW semua tiga-tiganya. Betul, nge-brandingnya luar biasa. Pakai jas. Iya, gitu. Nge-branding dirinya tuh luar biasa. Waktu ke bakso ikut. Masih ikut. Wow. Jadi tahu, memang Bagito itu adalah pelawak termahal. Saat itu harga kontraknya dengan TV untuk 30 menit satu episode itu 52 juta kalau nggak salah. Saat itu loh. Saat itu. Dan itu jangka panjang kan? Iya. Ya karena gue tahu kan. Saya kan ada di era itu ya. Dulu top 5 acara RCTI itu adalah Bakso, MacGyver, Pandanu, Taktik Boom. Iya. Gue ada di Taktik Boom tuh. Iya. Itu top 5 tuh. Iya. Jadi kita tahu banget. Bakso tuh. Bakso kan? Bagito Show. Bagito Show ya. Keren banget ya. Iya. Dan di manage dengan luar biasa gitu. Mungkin juga situasi pada saat itu memungkinkan orang bisa meng-create sebuah acara yang bagus banget karena weekly. Belum ada yang stripping kan. Iya. Jadi persiapan bisa lebih banyak. Lebih Kayak misalnya Bakso itu untuk menyiapkan satu episodenya itu mereka ada latihan. Untuk bikin setengah jam itu mereka ada benar-benar ada latihan, termasuk bintang tamu diminta untuk datang latihan. Kalau nggak datang ya kalau nggak bisa latihan ya nggak usah gitu. Jadi memang dipersiapkan. Jadi yang udah di saat di syuting di Bakso itu ya 80% udah skrip, 20%-nya improvisasi. Tergantung waktu itu. Tergantung waktu itu. Tapi itu dipersiapkan ya, hasilnya ya bagus. Ternyata kalau memang sesuatu itu dipersiapkan dengan benar ya hasilnya juga kemungkinan besar akan. Mas Ming, gue denger bikin YouTube nih ya. Nah, bikin itu. Apa? Bos. Iya. Kapan-kapan gue undang lah. Iya, harus diundang itu. Harus diundang gitu. Iya, itu karena menurut saya senior, pemikiran dan sense komedi Miing itu luar biasa. Iya. Dan luar biasa. Terus marketing dirinya juga. Yang saya nggak nurun banget ke saya itu adalah cara marketing diri dari seorang Miing. Iya. Hebat itu orang. Hebat, lucu dan ini. Dan kayaknya kalau itu dimasukin ke anak-anak muda kayaknya komedi kita juga akan lebih. Menurut gue sih dia agak kepleset itu waktu mencoba masuk ke politik ya. Iya. Walaupun sempat berhasil jadi anggota dewan, tapi setelah itu aduh sayang gitu ya. Iya. Lu masih dekat sama Ming? Sama Ming masih berhubungan, masih WA, masih segala macam gitu. Ada acara-acara juga masih. Didin. Silaturahmi sama Mas Didin. Mas Unang aja yang memang agak. Unang tuh lost gitu ya kemana ya? Tapi sekarang udah balik lagi nih. Kan dulu sempat bubar begitu. Tapi sekarang udah bertiga lagi. Walaupun belum comeback-nya belum terlalu ya. Belum terlalu ini. Tapi kesadaran untuk main di dunia digital udah ada nih. Mas Ming gitu. Mau masuk beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Dan itu kayaknya juga akan lebih gampang berhasil sebenarnya dengan kualitas Miing ya. Dengan kualitas Miing harusnya gampang berhasil itu. Iyalah, mestinya ya. Tinggal nyari selahnya aja tuh. Benar. Saya tahu dia lagi nyari selahnya. Iya. Ya, tapi orang kayak Miing itu menurut saya sih pasti suatu saat akan comeback tuh. Iya. Tinggal nyari format
sama nyari momen. Benar. Del, dulu tuh kan ada radio yang khusus radio humor ya, Iya, radio yang SK. sekarang nggak ada lagi radio SK. Itu kan melahirkan banyak sekali. Banyak. Mungkin alumninya kan ada sekarang ini kan, semua hampir dari sana ya. Iya, kalau yang asalnya Jakarta mungkin semua dari SK ya. Mulai dari Patrio. Iya semua. Taufik Sapalas. Komeng, Jarwo, Diamor juga itu. Terus Diamor namanya. Diamor namanya, sama Jarwo dia. Sama Jarwo. Ya hampir semua, Mat Solar, Klik juga di Radio SK. Kayaknya hampir semuanya di Radio SK. Tukul juga di Radio SK. Iya, radio humor. Karena kan waktu zaman-zaman itu, radio itu diferensiasinya justru pertama yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh media itu ada di radio. Iya. Tajam. Kalau Prambors, humor aja. Prambors ya ngomong anak muda aja. Anak muda, iya. Humor ya. Iya, humor female, aja. perempuan. Delta, oldies. Iya. Dulu kan gitu kan? Dulu gitu. Iya. Gitu. Jadi memang terbagi, pendengar itu memang terbagi gitu. Bahkan sampai lagu juga nggak boleh diputar yang sama. Kalau Prambors sudah muter ini, SK nggak boleh muter lagu yang sama judulnya. Betul. Lo cari judul yang lain dari satu grup itu gitu. Kalau Prambors sudah ngomong lagu itu sebagai tembang, SK dan cari yang lain. Mau musik atau apa gitu, lagu. Sebegitu. Dan termasuk panggilan ke pendengar. Ada Bro and Sis. Ada Bro and Sis di SK, kalau di Prambors Kaula Muda. Oh, itu Bro and Sis itu SK ya? SK. Kalau Prambors itu Kaula Muda ya? Kaula Muda, gitu. Boys and Girl, Mustang, Boys and Girl. Saat itu semuanya ini kan. Sekarang nggak ada lagi tuh. Kecuali Prambors sekali masih pakai nyebutin sebagai Kaula Muda kali ya. Gitu. Dan semuanya sekarang udah ngelawak. Semuanya udah lucu. Jadi kayaknya radio komedi itu udah nggak relevan lagi karena semua radio udah berkomedi. Udah berkomedi, penyiar paginya udah ngelawak. Semua penyiar juga udah nyelipin komedi. Tiba-tiba Panji Steny keluar dari Hard Rock. Iya, gitu. Dan masuk anak-anak stand up, komika-komika baru masuk dan langsung ada di prime time radio. Anak-anak Bandung juga menyerbu ya dari Radio OS. Iya, gitu. Lu cukup lama ya siaran dulu, Dele? Kalau durasi mungkin dari 89. Di SK itu 89 sampai 94 lah. Sampai 94. Terus ada beberapa radio lagi sampai di akhir 2003 sampai 2007 siaran lagi di Radio SK, cuma bukan SK yang dulu. SK yang terakhir itu adalah Radio SK yang dijalankan oleh wakil direktur saat SK dulu. Siapa? Pak Yongki. Oh, Pak Yongki. Pak Yongki Manalu. Dia bikin radio, mau bikin radio humor, pakai nama SK juga, tapi namanya Sentra Komedi, bukan Suara Kejayaan. Tapi nggak lama juga umurnya, nggak terlalu berhasil. Nggak dapat lagi ya? Nggak dapat lagi. Del, ini terakhir nih. Kenapa sih sekarang grup lawak itu nggak ada lagi? Zaman dulu tuh seluruh pelawak itu grup ya. Kuartet S, Kuartet Jaya, ya semuanya lah gitu ya. Jayakarta, Tomtam, Bagio CS. Iya. Dulu kan kulturnya grup. Sekarang kan muncul. Abdel aja sekarang udah nggak sama Temon nih. Iya. Ya. Karena mohon kasihan gue belain. Gimana? Mungkin karena memang kondisinya juga udah berbeda ya. Media juga udah nggak, TV lah misalnya, udah nggak menyediakan satu tempat lagi untuk satu grup lawak bikin satu acara. Yang terakhir itu kan kalau nggak salah chatting si Cagur yang ada ini, ada satu acara seperti baksonya zaman dulu, ada ngelabanya Patrio, terus ada chattingnya. Karena industrinya juga udah membutuhkan, nggak semua personilnya tuh dibutuhkan oleh TV kayaknya sepertinya ya. Dia ngambil yang kuat-kuatnya aja. Yang kuat-kuatnya aja, atau memang yang diperlukan dalam sebuah acara. Misalnya awalnya Patrio. Eko itu menjadi booming begitu saat membawakan Kiss. Di antara Patrio memang yang bisa membawakan infotainment, acara-acara itu ya si Eko-nya gitu ya. Pak Parto sama Akrinya mungkin dinilai bukan di situ pasarnya gitu. Dia comot satu, terus komitmen antara grupnya juga sekarang lebih longgar mungkin. Lebih longgar ya. Kalau dulu kan ada Sahur Kita, ingat nggak? Iya. Yang dia sama Ulfa gitu Ulfa. Ya. Wah, itu makin kuat lagi gitu. Terus komitmen, misalnya dulu Bagito, dia nggak boleh ngambil sendiri. Kalau mau ngambil harus bertiga.
gitu. Sekarang longgar banget. Sekarang antara grup mungkin kesepakatan grup itu juga gitu. Malah pecah ya kan? Malah pecah. Cagur ya. aja pecah Iya. sekarang ya. Ya, walaupun secara grup mungkin nggak pecah resmi ya, tapi job untuk barengnya itu juga udah jadi jarang gitu. Jadi jarang. Jadi jarang karena yang satu dibutuhkan di acara ini, satu dibutuhkan di acara itu, dan kalau ngumpulin bertiganya mungkin jadi lebih mahal, Iya. jadi diambil satu-satu gitu. Dan Apalagi punya kesibukan masing-masing. masing-masing. Stand up comedy jalan, Betul, ya, gitu. ngapain orang? Iya, ya akhirnya udah saling simpang siur, ya akhirnya seperti sekarang. Kita itu, Del, kita tuh harus terima kasih dulu sama TVRI zaman dulu tuh. Karena Ya seluruh acara musik itu seliganya lawak. betul. Aneka ria, kamera ria, Iya. lawak muncul. Dan sangat bergengsi kalau bisa masuk di Iya. 5 menit di acara Iya. select album minggu ini. Album minggu, iya, semua ada lawak itu. Semua adalah selekta pop lah. Selekta pop. Terus ada era, lu perhatiin nggak? Pelawak-pelawak menjadi bintang video klip. Iya. Termasuk Tukul dengan diobok-obok. Ya pokoknya iya. Iya, bintang-bintang video klip gitu. Semua tuh, Jojo, yang paling banyak ya. Iya. Kemana-mana tuh. Tapi kan berjalannya industri komedi itu sampai satu saat awalnya komedi itu menjadi selipan di acara-acara musik. Tapi Iya. saat di Bagito, acara Bagito selipannya musik. Udah pernah ada di posisi itu bahwa Iya. yang dijual komedinya gitu. Iya. Ya kan sekarang kan Ofra Van Java masih jalan kan Iya. begitu. Musik itu menjadi elemen selingan. Gitu. Iya. Dan sebenarnya sebegitu menjanjikan industri komedi gitu. Hampir semua acara kecuali berita mungkin ya, itu pasti menyisipkan komedi di situ. Termasuk Mama dan AA. Iya. Diambilnya saya di Mama dan AA bukan Untuk nambahin elemen itu ya. Iya, untuk nambahin elemen itu. Masuk ke acara-acara religi yang tadinya sedemikian serius gitu. Akhirnya semua kayak TV One, Metro TV, ada acara manggil stand up comedy untuk roasting. Betul. Yang di roasting orang-orang serius, menteri lah segala macam. Yang gue paling suka tuh nggak? Waktu Kiki merosting Fadlizon. Iya. Iya. Itu legend itu. Bapak kok sempat Twitter. Bapak ini anggota dewan atau ini operator Twitter? Kerja aja, Pak. Oke, Del. Iya. Sukses dengan karirnya ke depan. Amin. Kita doa banget. Amin. Komedi itu tidak akan pernah mati lah. Benar. Selama dunia itu ada, orang pasti membutuhkan tawa. Iya. Baru aja ngelihat 10 stand up komedian terkaya di Amerika, udah tua-tua semua kok. Oh iya. Komedian udah tua-tua semua. Artinya mereka masih bisa sebenarnya. Masih bisa jalan. Oh, masih iya, bisa sangat bisa jalan. Buat Kalau di sana mah jalan. pelawak-pelawak Indonesia juga jangan udah ngerasa, waduh, gue udah tua lah, udah nggak pantas. Ya harus tetap beradaptasi ya. Om Indro kan masih eksis. Benar. Jadi legend yang dihormati. Iya. Dan dia tuh oke ya. Dia bisa nerima fungsi dia sebagai senior. Gitu Iya. Ya seperti Mas Elmi bilang, kalau kita perubahan kan pasti terjadi. Pasti terjadi. Nggak Kalau bisa tidak kita melakukan itu kita ketinggalan. Ditinggalin anak-anak muda kita. Ditinggalin anak Larinya lebih kencang. Benar. Iya. Bagaimana dia respect kita dan kita diajak. Nah, itu Karena dia. orang tua itu ada satu pertimbangan yang kadang-kadang memang juga bermanfaat juga untuk anak muda. Iya benar. Del, terima kasih untuk sharingnya luar biasa hari ini. Sama-sama. Semoga menjadi inspirasi ya cerita tentang bagaimana Abel mencapai seperti sekarang dan juga persoalan yang pernah dia alami. Terima kasih udah sharing ya Del. Ya, sama-sama. Kita jumpa lagi dengan tamu selanjutnya di episode selanjutnya. Bye bye.